Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, materi berikutnya untuk laju reaksi adalah tumbukannya. Topik berikutnya, apa itu tumbukan? Di sini tabrakan antara dua benda karena adanya gerakan. Seperti mobil itu ya. Next, teori tumbukan. Nah, dalam reaksi kimia, tumbukan merupakan tabrakan antar partikel dari pereaksi atau reaktan untuk menghasilkan produk. Nah, di sini ya, tabrakan antara partikel-partikel bereaksi untuk menghasilkan produk. Nah, di sini ketika dia tidak bereaksi, itu karena apa? Tidak ada tumbukan, gitu. Atau tumbukannya tidak menghasilkan energi yang dibutuhkan, energi minimal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Seperti itu. Next, di sini tumbukan efektif, dia frekuensinya itu sesering mungkin, posisinya tepat, dan energinya cukup. Nah, tadi reaksi itu karena ada tumbukan dan energinya cukup, gitu ya. Oke, ini lanjut aja nggak apa-apa. Itu beberapa tumbukan yang efektif dan tidak efektif ya. Gitu. Next, nah grafiknya di sini reaktan itu dilambangkan R, P itu artinya produk. Eksoterm, kita lihat eksoterm. Eksoterm itu apa? Dia reaksinya menghasilkan kalor atau menghasilkan energi kalor ya di situ ya. Nah, di sini kita lihat untuk energinya itu kan sama dengan perubahan entalpi. Besok akan dipelajari di kimia fisika kelas berapa? 3 ya gitu. Nah, di sini entalpinya atau energinya itu sama dengan produk dikurangi reaktan. Nah, di sini kalau produknya itu energinya lebih rendah, ini kalau tinggi kan ya energinya lebih tinggi ya. Nah, produknya di sini rendah dikurangi yang tinggi, otomatis hasilnya akan minus. Delta H-nya minus itu artinya eksoterm. Nah, energinya minus ya. Tapi kalau di sini kita lihat energinya, kalau energinya plus atau energinya positif, bernilai positif, dia reaksinya endoterm. Nah, sekali lagi tadi delta H atau energi atau entalpi ya dalam suatu reaksi kimia di sini adalah produk dikurangi reaktan. Kalau produknya tinggi, nilainya energinya tinggi, reaktannya di sini energinya kecil, berarti kan tinggi dikurangi kecil, hasilnya positif. Itu reaksinya endoterm. Gitu ya. Next. Nah, kemudian di sini energi aktivasi semakin tinggi sulit mencapai produk, energi makin rendah akan semakin mudah mencapai produk. Ini kita lihat antara kanan dan kiri, ekso dengan endo ya. Di sini, nah tadi delta H karena di sini kecil dikurangi, energinya kecil dikurangi besar, dia negatif. Energi aktivasinya sekian. Oke. Kemudian yang endoterm di sini kita lihat produk dikurangi reaktan, ini produknya energinya besar, reaktannya kecil, delta H-nya entalpinya nilainya positif. Energi aktivasinya dari sini sampai sini. Nah, dia akan sulit mencapai produk kalau untuk yang endoterm di sini. Endoterm kan apa dia? Menyerap ya, menyerap energi. Kalau eksoterm dia melepas energi. Seperti itu. Kemudian energi aktivasi, energi minimal yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan teraktivasi atau di mana akan menghasilkan produk. Nanti silahkan kalau belum jelas diulang-ulang ya videonya Ibu. Kemudian kalau belum jelas lagi silahkan komen di YouTube channelnya Ibu di video yang kalian tanyakan itu, gitu ya. Atau lewat Wapri bisa, gitu. Edmodo, kalau Edmodo terlalu banyak komen nanti ya, gitu. Di akun YouTube saja ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ini kelas 10 sudah pernah, itu ada 4 ya di sini, selain jenis zat ya. Kalau jenis zat sebenarnya kalau dia senyawanya ion, itu laju reaksinya akan semakin cepat daripada senyawa kovalen. Gitu. Kemudian senyawa dengan ikatan kovalen ya lebih jelasnya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi, konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Konsentrasi dulu pernah Ibu jelaskan. Nah, di sini dia akan lebih cepat reaksinya apabila konsentrasinya besar. Karena jumlah konsentrasi besar mengandung partikel yang banyak sehingga partikelnya akan rapat. Nah, kalau partikelnya cenderung lebih rapat akan lebih mudah bertumbukan dibandingkan partikel yang susunannya renggang. Nah, gini.
Ketika dia peluang untuk tumbukan semakin besar, reaksinya akan semakin cepat terjadi. Gitu. Luas permukaan atau bidang sentuh ya. Nah, di sini ketika adanya tumbukan itu kan artinya reaksinya harus bersentuhan ya, nggak mungkin bertumbukan tanpa bersentuhan gitu. Nah, di sini dengan memperbesar luas bidang sentuh, reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Nah, dengan memperkecil ukuran partikel. Ya, bayangkan dia serbuk dengan butiran. Nah, ini luas permukaannya lebih besar yang serbuk gitu. Karena kalau serbuk kan dia partikelnya kecil-kecil. Jadi dia kalau mau ibu bilangnya dulu dijejer ya, jejer set gitu kan, dia lebih luas ya. Bidang sentuhnya lebih luas. Nah, karena itu tadi ya, dia semakin luas bidang sentuh akan semakin mudah peluang untuk mengalami tumbukan, sehingga reaksi bisa berlangsung lebih cepat. Seperti itu. Suhu. Nah, dengan naiknya suhu, energi kinetiknya akan semakin besar. Nah, karena kan gerakannya semakin cepat, otomatis energi kinetiknya semakin besar, sehingga tumbukannya lebih mudah terjadi dan lebih sering. Nah, di sini ketika tumbukannya lebih mudah dan lebih sering, nah artinya peluang untuk terjadinya reaksi itu akan lebih cepat gitu ya. Nah, tumbukan efektifnya di sini juga akan lebih banyak. Kemudian zat yang energi potensialnya kecil apabila bertumbukan sukar menghasilkan tumbukan efektif. Karena apa? Dia tidak mampu melampaui energi aktivasi gitu. Termasuk ini tadi ya, menaikkan suhu juga memperbesar energi potensial. Jadi selain energi kinetik juga energi potensialnya. Ada ini. Dia pada suhu 27, 37 dengan 47 otomatis cepat larut yang suhu tinggi. Oke. Nah, ini kenaikan laju reaksi yang kemarin, rumusnya bisa dicari dari sini ya. K di sini apa? Kenaikan laju gitu ya. Ini singkatan sendiri nih, ini bukan singkatan yang baku. Kenaikan laju, di sini laju reaksi sama dengan kenaikan lajunya, pangkat suhu akhir dikurangi suhu awal dibagi kenaikan suhunya dikali laju awal. Oke. Di sini ya ini laju sama dengan apa? Konsentrasi per waktu ya ini ya. Molar di sini, molar atau mol per volume di sini. Dia artinya laju sebanding dengan seper-T. Sebanding dengan seper-T artinya laju berbanding terbalik dengan T. Semakin cepat, semakin besar laju, waktu semakin kecil. Waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi semakin kecil. Semakin lambat atau semakin kecil ya, semakin lambat lajunya, dia waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi semakin besar. Artinya V dengan T berbanding terbalik. Nah, kemudian karena dia berbanding terbalik di sini, nah kalau dia T di sini, dia sama dengan kelipatan lajunya gitu ya. Untuk ininya sama, tetap pangkat T2 min T1 per kelipatan kenaikan suhu gitu ya, dikali waktu awal. Oke. Contohnya di sini. Satu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhu dinaikkan. Apabila suhu sekian, lajunya sekian. Berapakah laju reaksi pada suhu sekian? Ya, oke. Laju pada suhu 105 derajat Celcius yaitu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena dia reaksinya berlangsung 2 kali lebih cepat. Kalau di sini 3 kali lebih cepat, di sini diganti 3. Kalau 4 kali lebih cepat, di sini diganti 4. Oke. Pangkat suhunya 105 dikurangi suhu awal 25 dibagi setiap kenaikan suhu 10 derajat. Oh, berarti setiap kenaikan suhunya 10 derajat dikali laju awal 2 kali 10 pangkat min 3. Oke. 2 pangkat 105 dikurangi 25 85, berarti 2 pangkat 8 sama dengan 512. Oh, 2 pangkat berapa tadi? 8 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 ya, hasilnya sekian. Satuannya ini bukan M kecil ya, maaf, tapi di sini M besar yaitu molar. Oke, karena di sini molar nih. Berarti ini harusnya M besar gitu ya. Oke, nanti lanjut part 2 karena Ibu ini memorinya kecil ya. Nanti lanjut di part 2. Ini sementara Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.